Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang studi kasus pembagian warisan. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkuliahan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Doa dalam hati mulai. Selesai. Dan pada pertemuan kali ini kita coba membahas sebuah kasus pembagian waris. Jadi di sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, kemudian mempunyai 3 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dari pernikahannya itu mempunyai uang atau mempunyai harta gonogini sebanyak 50 juta rupiah, dan suaminya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia suaminya dan mempunyai utang sebesar 15 juta rupiah. Kita coba menghitung berapa bagian seorang istri dan berapa bagian 3 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kita coba dari soal itu kita ketahui bahwasannya utangnya itu sebesar 15 juta, kemudian biaya pemakamannya itu 3 juta rupiah mulai dari pemakaman sampai dengan ke-7 hari. Nah, berapa kira-kiranya bagian mereka masing-masing? Kita menghitung. Mulai dari langkah yang pertama, yaitu jumlah hartanya yaitu sebesar 50 juta. 50 juta ini kita potong dulu terlebih dahulu untuk biaya pemakaman dan utangnya segera dibayarkan. Jadi totalnya 50 juta dikurangi 15 juta bayar utang, kemudian 3 juta untuk biaya pemakaman, sehingga sisa harta warisan itu sebesar 32 juta rupiah. Sekarang coba kita menghitung berapa bagian dari seorang istri ketika ditinggalkan suaminya dan mempunyai anak. Nah, ini bagian istri ketika ditinggalkan suaminya dan mempunyai anak itu sebesar 1/8. 1/8 ini dari harta warisan. Tadi kita sudah membahas tadi harta warisannya berapa tadi, yang 50 juta dikurangi utang dan biaya pemakaman itu 32 juta rupiah. 1/8 dikali 32 juta rupiah itu hasilnya adalah 4 juta rupiah. Sisanya itu untuk anak-anaknya. Jadi 32 juta tadi sisa harta warisan dikurangi bagian istri 4 juta sehingga tersisa 28 juta rupiah. Nah, 28 juta rupiah ini hak milik anaknya, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, kita harus spesifik lagi berapa sebenarnya yang didapat 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kita lihat. Nah, ini kita sebelum menghitung kita harus mengetahui terlebih dahulu, karena di surat An-Nisa dijelaskan bahwa perbandingan anak laki-laki dan perempuan itu 2 berbanding 1. 2 itu untuk laki-laki, 1 itu untuk perempuan. Jadi perbandingannya seperti itu. Dan jumlah bagian anak laki-laki itu 2. Kemudian anak laki-lakinya ada berapa? 2 juga. Maka dikalikan menjadi 4. Nah, untuk anak perempuan berapa jumlah bagiannya? Anak perempuan jumlah totalnya 3. Kemudian bagiannya itu 1 karena tadi 2 berbanding 1. Jika dikalikan 3 dikali 1 maka hasilnya 3, dan dijumlahkan tadi bagian laki-laki itu 4, bagian perempuan itu 3, maka dijumlahkan hasilnya adalah 7.
Setelah pembagian setelah setiap pembagian, maka dari 28 juta yang sisa hasil dari hasil dari pemotongan utang, biaya pemakaman, kemudian ditambah warisan punya istrinya 28 juta, sisanya dibagi menjadi 7. Maka hasilnya 28 juta dibagi 7, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Nah, itu setiap pembagiannya adalah 28 dibagi 7 sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian berapa rincian pembagian anak-anaknya? Kita hitung sekarang. Anak laki-laki masing-masing kan ada 2. Anak laki-laki masing-masing ada 2 bagian, kemudian dikalikan 2 bagian dikali 4 juta tadi satu bagiannya, maka hasilnya adalah 8 juta rupiah. 2 bagian dikali 4 juta rupiah, maka hasilnya 8 juta rupiah. Nah, sekarang berapa untuk pembagian anak perempuan? Masing-masing kan satu bagian untuk perempuan, kemudian dikali 4 juta. Jadi hasilnya adalah untuk perempuan adalah 4 juta. Kita rincikan sekarang. Kita lebih rinci lagi, berapa jumlah warisan yang diterima oleh seorang istri, berapa jumlah bagian dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kita lebih rinci lagi. Nah, kita lihat di sini istri sudah jelas tadi, 1 dikali 1/8 dari hasil sisa warisan. 1/8 kali 32 sama dengan 32 juta sama dengan 4 juta. Kemudian anak laki-laki 2 dikali 2 bagian, kemudian dikali 8 juta. Jadi 8 juta dikali 2 bagian sama dengan 16 juta. Untuk perempuan itu 3 kali 1, kemudian dikali 4. 3 kali 1 kemudian kali 4 juta sama dengan itu 12 juta. Jadi total untuk bagian istri itu 4 juta, untuk bagian anak laki-laki 2 itu 16 juta. Jadi satu laki-laki itu berarti 8 juta. Kemudian anak perempuan 12 juta totalnya. Kalau dibagi 12 juta dibagi 3, maka satu orangnya mendapatkan 4 juta. Jadi total keseluruhan adalah 32 juta rupiah. Nah, mungkin itu penjelasan kali ini. Nanti untuk tugasnya pada seluruh mahasiswa untuk mencari studi kasus terkait dengan keberadaan atau warisan keluarga masing-masing mahasiswa. Jadi misalkan mahasiswa itu punya bapak dan ibu, kemudian berapa jumlah totalnya harta warisannya, dianggap untuk biaya bayar utang berapa, kemudian biaya peninggalannya kita rata-ratakan saja semua mahasiswa itu 3 juta, kemudian berapa anak perempuan, berapa anak laki-laki, setelah itu dijumlahkan dapatnya berapa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, diakhiri dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.